seorang yang zuhud itu akan ridho. Tapi bukan berarti tidak mau bekerja, bukan berarti tidak mau kaya. Kalau mau kaya oke saja, bekerja ya dilakukan sepenuh hati sebagai tanggung jawab kemanusiaan dan tanggung jawab ketuhanan. Tapi hasilnya apa, buahnya seperti apa ya tidak jadi ukuran, tidak jadi hitungan. Satu-satunya ukuran dan hitungan hanya ridhonya Allah. Mental semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Curahan Kata. Sekarang ada juga nasihat beliau tentang zuhud. Ada dua kalimat dari Imam Malik yang berhubungan dengan zuhud. Yang pertama kata Imam Malik, apabila seseorang itu zuhud, Allah akan memberi nikmat kepadanya. Yang kedua, zuhud itu bukan ketiadaan harta, namun mengosongkan hati darinya. Ini dua kalimat untuk jadi bahan kita muhasabah. Jadi orang zuhud itu orang yang hatinya tidak terikat, tidak tergoda oleh dunia. Katanya Imam Malik, justru sebaliknya orang yang tidak terikat dan tidak tergoda ini akan mendapatkan nikmat dari Allah. Mungkin kalau pakai bahasa lain, kalau engkau tidak mengejar dunia, dunia yang mengejarmu. Ya tentunya atas izin Allah. Jadi dengan cara zuhud kita bisa semakin dekat dengan Allah. Hati kita tidak sibuk dengan dunia, dan ternyata dunia yang mengejar kita, Allah yang mencukupkan dan memberi nikmat dalam hidup kita. Nah, ini mental semacam ini adalah mentalitas zuhud. Ya mungkin agak beda dengan kita. Kalau kita ini kan masih banyak takut-takutnya dalam hal duniawi. Takut kalau besok tidak dapat pekerjaan, misalnya teman-teman mahasiswa. Takut apa cukup gajiku sekian, misalnya yang sudah punya pekerjaan. Takut kira-kira nanti saya bisa dapat jodoh apa enggak ya, misalnya yang jomblo. Ketakutan-ketakutan semacam ini menunjukkan kita belum masuk dalam kualifikasi orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu tidak ada takutnya kalau urusan duniawi. Jadi kalau urusan dunia, mau apapun yang terjadi, seorang yang zuhud itu akan ridho. Tapi bukan berarti tidak mau bekerja, bukan berarti tidak mau kaya. Kalau mau kaya oke saja, bekerja ya dilakukan sepenuh hati sebagai tanggung jawab kemanusiaan dan tanggung jawab ketuhanan. Tapi hasilnya apa, buahnya seperti apa ya tidak jadi ukuran, tidak jadi hitungan. Satu-satunya ukuran dan hitungan hanya ridhonya Allah. Mental semacam ini namanya mental zuhud. Imam Malik itu imam yang kaya. Tadi saya ceritakan beliau ini suka menggunakan baju-baju yang mewah, tapi kekayaan tidak nempel di hati. Ada beberapa kisah ini saya bawa ya. Misalnya ini ada contoh, ada ceritanya Imam Malik. Jadi Imam Malik ini punya tabiat kalau orang memberi hadiah, ya diterima. Tapi hadiah itu tidak membuatnya
terikat, tidak membuatnya terpengaruh, bahkan kalau mungkin dikembalikan lagi. Jadi ada cerita suatu hari beliau ini oleh wali kota Madinah diberi hadiah kuda yang indahnya luar biasa, pelanannya mahal. Nah, kuda ini oleh beliau diikat di depan masjid. Wah, semua orang kagum, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melihat kuda itu, wah luar biasa ini guru. Kudanya tangkas sekali, kudanya hebat sekali. Imam Malik tiba-tiba saja bilang, Huwalak itu ya, sudah ambil saja. Padahal banyak orang kagum, banyak orang berdecak melihat kuda yang indah itu, tapi bagi Imam Malik itu bukan sesuatu yang nempel, bukan sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian. Tidak kok. Imam Syafi'i dicarikan kudanya yang lain yang tidak selevel itu, ya enggak, ada orang suka langsung diberikan saja. Itu menunjukkan dunianya enggak nempel. Loh, tapi kan pemberiannya masih diterima. Ya, pemberian diterima itu kan kemungkinan dalam rangka membahagiakan orang yang memberi. Jangan lupa, kebahagiaan itu tidak cuma saat diberi, tapi kebahagiaan lebih besar itu kebahagiaan memberi. Maka memberi kesempatan orang untuk bahagia dengan berbagi itu bagi saya juga termasuk kebaikan. Jadi kadang-kadang kan banyak kita yang melihat para ulama itu loh, pekerjaannya apa sih? Kemudian kita vonis mereka, wah mereka itu cuma nunggu sangunya dari orang-orang yang sowan, orang-orang yang datang. Insya Allah para ulama itu mentalnya seperti Imam Malik ini. Pemberian akan selalu diterima dengan pertimbangan bahwa orang memberi itu punya kebahagiaannya sendiri. Orang memberi itu ada kepuasannya sendiri. Plus pemberian itu tidak akan nempel, tidak akan melekat ke mereka. Kalau saat itu juga ada orang butuh, pasti pemberian tadi akan diberikan pada yang butuh. Sebagaimana Imam Syafi'i begitu lihat kendaraan yang luar biasa, ya langsung sama Imam Malik, ya sudah kalau kamu suka, ambil saja, kuda itu buatmu. Nah, ini contoh sikap yang tidak terikat oleh dunia. Ini yang disebut mental zuhud. Kaya raya tapi batinnya adalah batin yang zuhud. Ada cerita lagi, suatu ketika Imam Malik ini dikirimi uang 1000 dinar oleh Khalifah Al-Hadi. Nah, Imam Malik sudah curiga ini, karena yang memberi Khalifah mesti ada pamrihnya. Nah, dalam kasus seperti ini, oleh Imam Malik, uang ini disimpan baik-baik, tidak disentuh sedikit pun. Suatu ketika Khalifah datang ke Madinah setelah menunaikan ibadah haji, mengunjungi Imam Malik. Nah, sambil datang ini membawa salam tempel kalau sekarang namanya ya. Uang yang diamplopi itu 1000 dinar lagi. Kemudian beliau merayu Imam Malik untuk pindah ke Baghdad, diberi jabatan yang tinggi. Nah, oleh Imam Malik, kebetulan Khalifah Al-Hadi datang, tawaran untuk pindah ke Baghdad ditolak, uang salam tempelnya ditolak, plus dulu uang 1000 dinar yang dikirim yang sama sekali belum disentuh, dikembalikan lagi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana beliau ini tidak terikat oleh dunia, punya mentalitas zuhud.
Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang dalam berbagi kebermanfaatan.